Baiklah, saya Florencia Borubarus dengan MPN 210910113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup. Yang pertama adalah struktur dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Di dalam tumbuh-tumbuhan terdapat bunga, buah, biji, daun, batang, dan juga akar. Struktur akar. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggal dan juga akar serabut. Akar tunggal memiliki akar sekunder, akar primer, tudung akar, dan juga rambut akar. Akar mempunyai fungsi yaitu memperkokoh tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta mengalirkannya ke batang dan daun. Menyimpan cadangan makanan. Susunan anatomis akar diokotil maupun monokotil adalah epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau stele. Ini adalah gambar dari struktur batang. Batang berfungsi sebagai saluran perhubungan agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Yang selanjutnya adalah gambar dari struktur daun. Bisa kita lihat struktur daun mempunyai lapisan kutikula epidermis atas, parenchyma palisade, mesofil, parenchyma spons, epidermis bawah kutikula, dan juga sel penjaga stomata. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya ada pada jaringan spons atau bunga karang dan jaringan tiang atau palisade. Bagian bawahnya ada stomata yang fungsi untuk bernapasan atau respirasi dan juga penguapan air atau transpirasi. Struktur bunga. Struktur bunga terdiri dari benang sari, putik, mahkota. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina, mahkota untuk menarik serangga. Bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadinya pembuahan, maka akan terjadi biji yang mengandung embrio. Sistem organ pada tumbuhan. Sistem pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan juga menyerap O2 untuk pernapasannya. Umumnya diserap melalui daun atau stomata. Pada keadaan aerob, tumbuhan melakukan respirasi aerob. Bila di dalam keadaan anaerob ada kurang oksigen, jaringan melakukan respirasi secara anaerob. Sistem organ pada tumbuhan, sistem fotosintesis. Pada dasarnya, proses fotosintesis merupakan kebalikan dari pernapasan. Proses pernapasan bertujuan memecah gula menjadi karbondioksida, air, dan energi. Baiklah, selanjutnya adalah alat respirasi pada hewan. Bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan berparu-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Sistem pencernaan pada hewan. Hewan dan alat tubuhnya atau termasuk alat pencernaannya berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta bahan makanannya. Dengan demikian, kita kenal beberapa golongan hewan yang berbeda berdasarkan sumber bahan makanannya. Selanjutnya, sistem gerak pada hewan. Gerak aktif dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif dilakukan oleh tulang. Otot sebagai alat gerak aktif pada hewan dan manusia memiliki 3 jenis berdasarkan struktur dan cara kerja dari masing-masing otot. Sedangkan tulang terbagi menjadi dua jenis berdasarkan struktur yang penyusunannya pula. Dan selanjutnya sistem transportasi pada hewan. Sistem berdasarkan darah disebut juga sistem transportasi yang terjadi pada hewan vertebrata dan invertebrata.
Hewan-hewan tersebut dilengkapi dengan sistem peredaran darah yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Dan selanjutnya adalah alat indera. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Yang pertama adalah mata. Mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Dinding bola mata terdiri dari tiga lapisan, yaitu sklera, choroidea, dan retina. Sklera adalah lapisan terluar keras berwarna putih atau putih mata. Bagian depan lapisan ini menonjol dan disebut kornea. Choroidea merupakan lapisan kedua, mengandung banyak pembuluh darah. Bagian depan tepisan ini sedikit terbuka dan disebut dengan pupil. Sel-sel choroidea di sekitar pupil mengandung warna yang disebut iris. Lensa mata terletak di belakang pupil, berfungsi membentuk bayangan benda. Lensa mata berbentuk cembung dan lentur. Retina atau selaput jala sebagai penangkap bayangan benda. Retina mengandung reseptor yang peka terhadap cahaya, yaitu sel batang atau basilus, berfungsi pada cahaya suram dan tidak mengenal warna. Sel kerucut atau konus berfungsi pada cahaya terang dan berwarna. Yang kedua adalah telinga. Telinga adalah organ yang peka terhadap suara. Telinga terdiri dari telinga luar dan telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga tengah terdiri atas tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, tulang songgurdi atau stapes. Telinga tengah dihubungkan dengan mulut oleh saluran eustachius. Telinga dalam terdiri atas 1. Rumah siput atau koklea. Telinga saluran galung atau kanalis semisirkularis. Koklea berfungsi dalam penerimaan suara. Saluran gelung berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin. Hidung mempunyai, dan yang selanjutnya adalah hidung. Hidung mempunyai kemoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas, yaitu bau. 5. Lidah memiliki kemoreseptor peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Lidah memiliki kemoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dipenuhi tonjolan yang disebut papila. Di celah-celah papila terdapat kuncup-kuncup pengecap. Ada 4 kuncup pengecap, yaitu 1. Pengecap manis pada ujung lidah, pengecap asin pada tepi lidah, pengecap pahit pada pangkal lidah, pengecap asam pada tepi lidah bagian belakang. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.